Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon izin pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Rahman Syafebri PMSI. Saya Sandia Pratama dengan NIM 070 112823281109 dari kelas B Indralaya. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai buku Hukum Asas Negara karya Dr. Anggara MSI di sini. Nah, jadi saya akan membahas pada bab 1 yaitu dasar-dasar hukum administrasi negara. Nah, jadi pembahasan dalam bab ini mencakup 5 poin utama. Yang pertama itu pengertian hukum administrasi negara, ruang lingkupnya, fungsi hukum, dan asas-asas hukum, termasuk dengan ciri-ciri hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, baik, kita memasuki pengertian hukum administrasi negara. Teman-teman ketahui bahwasanya hukum administrasi negara ini merupakan cabang hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah. Jadi segala tindakan pemerintah itu ada hubungannya antara pemerintah dan warga negara. Sehingga ini tuh berhubungan dengan antar organ pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Nah, hal ini berfungsi secara efektif dan mencangkup hal-hal seperti administrasi negara yang berfungsi secara efektif, kemudian mencangkup memberikan kewenangan kepada pejabat negara, kemudian melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah, dan juga berperan sebagai hukum operasional bagi pemerintah sekaligus sebagai alat untuk mengawasi dan mengendalikan administrasi negara itu sendiri. Nah, jadi kalau bertanya mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara, ini mencangkup semua aspek hukum yang mengatur administrasi negara itu sendiri, baik dalam pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, maupun dalam penyelesaian sengketa administrasi. Nah, jadi ruang lingkup ini mencangkup juga perlindungan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Jadi pemerintah nggak boleh sewenang-wenang terhadap masyarakat karena sudah diatur dalam hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, sebagai contoh nih, dalam kasus pengambilan hak tanah misalnya untuk kepentingan umum, pemerintah itu wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, Kementerian PUPR akan membangun jalan tol. Nah, kemudian jalan tol yang dibangun ini ternyata memakan tanah milik warga. Nah, maka pemerintah itu harus membayar kompensasi atas lahan yang diberikan. Jadi nggak bisa semena-mena aja langsung mengambil begitu. Harus ada kesepakatan antara pemerintah dan juga masyarakat yang diambil begitu. Nah, lantas apa sih fungsi hukum administrasi negara? Nah, jadi dalam buku ini menjelaskan bahwasanya hukum administrasi negara itu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu sebagai pedoman, yang kedua sebagai alat kontrol. Nah, jadi sebagai pedoman, hukum administrasi negara ini memberikan arahan bagi administrasi negara agar bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian sebagai alat kontrol. Nah, hukum administrasi negara ini menjadi alat untuk menilai apakah tindakan administrasi negara ini dilakukan dengan benar atau kemudian melanggar hukum. Nah, maka dari itu penting untuk kita memahami bahwasanya hukum administrasi negara itu benar-benar penting dalam kehidupan kita. Nah, kemudian asas-asas hukum administrasi negara. Nah, menurut Komisi D dalam hukum administrasi, itu terdapat 13 asas utama yang harus diterapkan oleh instansi administrasi negara dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, itu asas kepastian hukum. Yang kedua, itu asas keseimbangan. Kemudian yang ketiga, itu asas kesamaan dalam pengambilan keputusan. Dan asas keempat itu bertindak cermat. Asas kelima itu asas motivasi dalam setiap keputusan. Yang keenam itu asas tidak mencampur adukan kewenangan. Yang ketujuh asas permainan yang layak. Yang kedelapan asas keadilan dan atau kewajaran. Yang kesembilan asas menanggapi harapan yang wajar. Asas ke-10 itu asas mengutamakan akibat dari keputusan yang dibatalkan. Kemudian asas ke-11 asas perlindungan. Asas ke-12 itu asas pandangan atau cara hidup. Dan yang ketiga asas 13 itu asas kebijaksanaan dalam penyelenggaraan keputusan publik. Nah, jadi asas-asas inilah yang menjadi landasan dari hukum administrasi negara itu sendiri. Sehingga hukum administrasi negara ini memiliki ciri-ciri yang
Yang jelas, yang pertama, ada beberapa poin, yang dapat mencirikan, hukum administrasi negara. Yang pertama, itu memberikan kewenangan yang luas kepada administrasi negara tentunya. Yang kedua, itu membatasi kewenangan administrasi negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, yang ketiga, itu memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan pemerintah yang merugikan. Nah, yang keempat itu membebankan kewajiban tertentu kepada rakyat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri atau karakteristik dari hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, maka dari itu, dari pembahasan bab ini, kita itu dapat menyimpulkan bahwasanya hukum administrasi negara ini merupakan bagian penting, jadi aspek yang penting, subsistem yang penting dalam sistem hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, ini memastikan bahwasannya hukum itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Nah, dengan memahami hal ini, kita tuh dapat mastiin bahwasanya administrasi negara ini berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan transparan. Nah, dengan demikian dapat saya sampaikan bahwasanya hukum administrasi negara itu penting untuk kita pahami. Nah, maka dari itu, itulah pembahasan bab 1 mengenai ruang lingkup dan asas-asas dari hukum administrasi negara. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.